Mereka berpelukan, ya berpelukan, tapi tetap yang namanya bayang-bayang Bang Jul. Posisi pencarian sudah jelas, korban sudah terlihat. Malam itu juga sampai saya itu mimpinya itu aneh gitu. Jadi tolong ada suara mungkin muka atau gimana, tapi segera tolong saya sudah merasa kedinginan gitu. Mereka berpelukan, ya berpelukan, dan si ibu ini salah satu bagian tubuhnya, kaki apa sebatas paha itu waktu itu tertimpa runtuhan ini, puing-puing rumah gitu. Kepengennya sih kita malam sore itu juga kita bisa evakuasi, karena ternyata tidak bisa. Ya kan, karena SOP dan sebagainya termasuk karena sudah terlalu gelap ya? Terlalu gelap, nggak mungkin kita mengeluarkan lampu dan sebagainya untuk evakuasi malam. Akhirnya kita ditarik, tapi tetap yang namanya bayang-bayang Bang Jul. Posisi pencarian sudah jelas, korban sudah terlihat, ya kan. Tinggal evakuasi, tinggal bawa naik, tinggal ambil, kita layakkan. Ternyata sulit sekali Bang Jul. Bener. Ini sampai ke bawah mimpi saya. Tidur pun itu masih terngiang lihat si ibu bayangin meluk si anak. Ya Allah, saya bilang gitu. Malam itu juga sampai saya itu mimpinya itu aneh gitu. Jadi tolong ada suara mungkin muka atau gimana, tapi segera tolong saya sudah merasa kedinginan gitu. Itu di dalam tidur? Dalam tidur saya, antara tidur ayam kayak apa sih Bang Jul? Jadi antara tidur sama sadar itu ada suara-suara seperti itu. Saya sampai akhirnya jam 4 itu, sampai jam 4 itu baru bisa tertidur. Jam 4 dini hari? Betul, pagi itu. Tapi tetap saya begitu azan subuh saya bangun karena hujan besar. Waktu itu kita posko kita itu berada di tenda milik apa ya, waktu itu ada salah satu bank itu dia mendirikan kayak posko, silahkan pakai tenda kami, yang tenda model kayak semi-dom tapi yang panjang ya, sekarang milik BBD yang serang oren gitu ya. Kayak tenda peleton gitu. Ya kayak tenda peleton milik Basarnas yang oren itu. Kita di situ dan itu hujan sangat besar gitu. Rumput kita itu sudah sampai sebatas mata kaki, itu udah air semua gitu. Cuma bayangan-bayangan si ibu sama si anak ini masih selalu terbayang sama saya. Pokoknya besok saya pengen segera pagi mungkin datang ke lokasi, ingin segera menolong ibu itu. Nah benar. Setelah apel pagi, karena rutinitas setiap pagi kita harus apel. Setelah apel pagi selesai, langsung saya berangsak sama kawan-kawan Basarnas juga, ada yang dari Jakarta waktu itu, dari BSG itu, berangsak ke sana. Begitu sampai lokasi kaget saya. Wah, lokasinya mana ini yang kemarin di sini? Hilang lokasinya. Lokasinya hilang, gitu loh. Di mana ini? Kemarin terbuka sangat lebar. Tapi ini kayunya di sini, titiknya di sini kelihatan. Ternyata lokasi si ibu sama si anak ini sudah tertutup air semua. Rapat tertutup air, jadi lumpur juga sudah masuk. Jadi mau nggak mau ya kita harus kuras ya, kita sedot lagi, gitu. Kita kuras. Bayangan kita proses evakuasinya itu nggak butuh lama gitu. Dari mulai pagi, setelah kita kuras, kawan Basarnas dari BSG sudah melakukan pemotongan sebagainya untuk pondasi yang menimpa si korban itu. Bisa dievakuasi itu siang Bang Jul. Berarti lama ya? Sangat lama. Karena apa? Tiangnya itu kan tiang cor-coran gitu. Jadi harus dipotong dengan circle yang besar itu. Apa namanya itu? Ya kan? Yang Basarnas punya itu. Mau nggak mau dipotong cat itu. Ada kawan kita dari Basarnas itu waktu itu siapa yang dari NTT dari siapa itu saya lupa, BSG. Dari BSG. Dari anak-anak BSG itu. Semuanya kawan-kawan semua tenang aja, nggak usah buru-buru karena posisinya udah jelas gitu. Jadi tetap dievakuasi.
Ya mau nggak mau, karena sudah ada yang kawan dari BSG yang berkompeten, akhirnya kita mundur karena terus terang kita belum tahu nih, kita masih awam tentang peralatan yang dipakai untuk evakuasi itu kan. Ya udah kita mundur. Akhirnya keambillah itu. Mau zuhur baru bisa terevakuasi Bang. Ini benar-benar si anak itu meluk ibu, dan si ibu dengan posisi yang demikian rupa, lihat ekspresinya, ada ketakutan di wajah mereka. Jadi ekspresi si ibu sama si anak itu benar-benar, dia kalau dalam keadaan hidup dia pasti waktu itu dia menjerit ketakutan, dan si anak akan memeluk si ibu. Bang Zul bisa membayangkan ekspresi muka ibu dan anaknya itu. Setelah terangkat Bang Zul, ternyata di bawah 2 korban itu ternyata masih ada korban lagi. Dan wanita itu di bawah 2 si korban ini, ibu dan anak ini, ada lagi korban lagi nih, dan dia ternyata lagi hamil. Ya Allah. Ternyata lagi hamil. Jadi ada 3 korban di situ, 3 mayat bertumpukan. Astagfirullahaladzim, bisa bilang. Serem ya. Akhirnya, tapi dengan sudah nggak terlalu sulit seperti yang tadi, karena proses evakuasinya sudah kita potong untuk material-materialnya. Itu ya udah kebuka Ya, ya. sudah mulai kebuka, jadi kita tinggal akses evakuasinya aja kita perlebar untuk lubangnya. Akhirnya nggak butuh lama, semuanya keangkat. Begitu keangkat, evakuasi semua dibungkus pakai kantong mayat di situ. Tanpa komando dan sebagainya, kita merasa ya Allah, leganya minta ampun. Saya serta merta waktu itu sama Tius, Abang Tius apa Tius ya, Matius apa siapa ya, yang BSG itu yang Iya kali. Itu tamat di komponen, kita pelukan itu, alhamdulillah gitu, kita pelukan. Aduh, tapi di situ ada merasa apa, saya ini loh pengorbanan kita untuk evakuasi, berangkat dari kemarin pagi baru jam sekian baru bisa terevakuasi. Ini merupakan proses yang sangat lama Dan melelahkan. lama dan sangat melelahkan. Jadi kita berpelukan di situ, terima kasih gitu. Yaudah, kita istirahat dulu. Waktu itu istirahat sambil menunggu logistik kita datang, kita berbincang-bincang masih di lokasi itu. Istirahat sebentar. Setelah kita isi amunisi perut kita siang itu, akhirnya kita lanjutkan kembali proses evakuasinya Bang Jul. Tapi sampai sore di sektor kita tidak menemukan lagi, jadi nihil. Ini kan ada kawan, setelah hari berikutnya kan kawan kita lagi ambil logistik nih di Wonosobo. Ada 3 orang. Ada 3 orang itu, ini berbau mistik, Bang Jul, berbau mistik. Jadi ada 3 orang. Ada Mas Anas, terus Bang Sangat Songko, yang satu Bang Ito. Ini kawan kita dari Wonosobo, ambil logistik dan perbekalan tentunya ya, bawa mobil. Yang tadinya kita berangkat evakuasi lewat Kecamatan Batur, lewat Dieng, ini dia lewat Banjarnegara, Prangsek naik. Singkat cerita, tahu-tahu si mobil ini posisinya ya, dan si sopir Bang Anas ini tidak menyangka nih, mobilnya ini tahu-tahu sudah ada di bawah longsoran nih. Di bawah longsoran. Itu jalannya belum kebuka. Akses belum kebuka semua. Ini akses jalan kan baru berapa hari ini, baru kebuka semua yang kan, karena debit materialnya segitu banyak kan, baru berapa hari udah berapa hari masih tertimbun seperti itu. Ya. Ini cerita lepas dari evakuasi Bang Jul. Si kawan kita 3 itu berangsek naik. Saya lanjutin yang cerita tadi. Sudah sampai di bibir ini longsoran yang sebelah kalau menurut aku dari selatan, dari Banjarnegara. Kaget di situ. Loh, kok sudah sampai lokasi longsor gitu.
wah salah jalan. Salah jalan. Enggak, tadi jalan aspal kok nih. Jalan aspal, kita itu jalan aspal gitu. Yaudah gimana enaknya? Yaudah kita muter balik aja. Begitu muter balik, ngesot-ngesot kan. Karena lumpur, Bang Jul. Lumpur yang basah gitu. Ngesot, akhirnya bisa menghadap ke arah balik nih. Di situ bertiga itu dilihatkan dengan wujud-wujud yang seperti itu. Jadi banyak posisi wujudnya kayak manusia, dia merangkak, Bang Jul. Merangkak mengejar si mobil ini. Mengejar mobil, merangkak gitu. Mereka melihat itu, wujud-wujud itu. Semuanya melihat. Mereka semuanya melihat. Dan mengejar kita, mengejar kawan-kawan itu, mengejar. Akhirnya digas. Semuanya lihat. Mas Itoknya bisa naik. Satu yang masih ketinggalan. Ini Mas Sasongko ini, Mas Ong, dia ketinggal. Tetap dipikirnya kan masih, dipikirnya Mas Ong sudah naik kan. Akhirnya tetap aja mobil bablas nih. Sampai di pos penjagaan, si penjaga kaget. Di situ kan ada aparat, Bang Jul, ada tentara, ada polisi ya, sama warga lagi bakaran, ada drum. Sama petugas yang dari DPU atau apa yang ada eksa itu yang menghalangi jalan untuk akses yang mau masuk kan. Biar orang nggak boleh masuk intinya. Itu ada penghalang, ada bambu gitu. Mereka kaget. Loh, Mas dari mana gitu? Ya dari bawah, Pak. Kita mau ke posko kita ini, tapi kok kita udah sampai. Loh, nggak mungkin gitu. Tapi lewat sini, Pak. Nggak mungkin. Kita dari tadi di sini gitu. Dari tadi di sini. Nggak ada yang mobil lewat gitu. Dan ternyata memang betul, dari lokasi yang buat mobil kita lewat itu nggak ada jejak roda kita, Bang Jul. Nggak ada, sama sekali nggak ada jejak kita. Padahal kalau secara logis dari awal aja kita sudah dicegah dong, nggak boleh masuk gitu. Iya. Dan ada jalan alternatif memang mau menuju ke Karangkubarnya sih ada gitu. Meskipun kontaknya mutar gitu. Mereka nggak percaya di situ, tapi mau gimana lagi? Itu kejadian nyata gitu loh. Itu kejadian nyata. Akhirnya kawan-kawan bisa sampai ke posko nih dengan badan penuh dengan becek ya, lumpur. Ya. Wah semuanya gitu. Lah saya tanya, loh, lah si Ong mana? Lah tadi di belakang kok, di bak belakang itu nggak ada. Selang berapa jam itu baru Mas Ong datang. Sialan aku ditinggal gitu. Nggak tahu yang ngejar kita tuh banyak banget di belakang gitu. Bayangan kita itu yang naik di belakang mobil kita itu banyak seperti itu adalah kawan kita. Mas Ong sudah naik, terus Mas Susan kan yang nyupir nih. Mas Anu sudah naik juga. Mas Ito sudah naik gitu. Ternyata tanpa disadari sama mereka, ini Mas Ongnya ini masih di bawah belum naik begitu. Wah, bener apa nggak cerita? Bener, tapi bekas-bekas anu itu ada ini, gitu loh. Bekas tangan? Iya, bekas tangan. Terus, oke, kita lupakan itulah, nggak apa-apa. Mungkin mereka mau minta pertolongan gitu. Berarti besok kita evakuasi harus lebih semangat lagi begitu. Nah, udah kita tinggalkan yang itu. Kita bayangannya sudah mulai evakuasi lagi nih. Bayangan itu seperti biasalah normal kalau dievakuasi seperti itu kan, sudah nggak ini lagi, kalau menurut aku sudah nggak heran gitulah. Dan ternyata besoknya kita sudah mulai memperlebar nih, sudah mulai merangsek di bawah dari rumah yang putih itu, Bang Jul. Dari rumah yang putih ini sudah mulai banyak nih. Wah, banyak yang korban yang ditemukan. Plus dari tim SAR, dari potensi SAR waktu itu, udah sangat banyak sekali. Ribuan ya. Sudah sangat banyak sekali, udah ribuan dari komunitas apapun sudah ikut terjun di situ. Plus orang yang tidak berkepentingan pun sudah mau masuk ke situ. Jadi kita sudah tidak bisa membedakan ini benar-benar seorang potensi SAR atau dia cuma sebagai relawan upload, kan gitu. Relawan sosmed maksud saya. Saya sudah nggak bisa membedakan gitu loh. Karena semuanya waktu itu pakai oranye dan sebagainya. Waduh, ini sangat kalau menurut aku sudah sangat
sudah sangat chaos gitu ya. Sudah sangat chaos. Termasuk maaf sebenarnya, termasuk logistik seharusnya sudah sampai ke lokasi para potensi yang ada di lokasi ini yang mencari, itu sudah habis sebelum masuk lokasi, Bang Jul. Jadi nasi bungkus dan sebagainya itu sebelum masuk lokasi udah habis duluan di sana nih. Makanya sampai kita mau nggak mau harus mengalah ini sama kawan kita. Ya udah, ada 1-2 orang nanti kita jemput bola, kita ambil logistik. Sendiri, ya? Iya, langsung ke jalan aspal yang sudah bisa dibuka aksesnya gitu. 2:30, 3:30 kadang kita baru mendapatkan baru logistik makan untuk siang, makan siang. Karena apa? Proses untuk dropping logistik emang sudah habis dulu, Bang Jul. Sudah habis sebelum menuju ke tempat lokasi kita, tim yang buat proses pencarian. Dan ini memang jadi kendala kita yang sudah dan yang belum lama terjadi pun sama seperti itu. Jadi setiap proses pencarian pasti kendalanya di logistik dan logistik. Makanya di tempat kita sampai sekarang pun sudah kita mulai tanamkan secara intens. Kalau setiap dalam kebencanaan kita mau nggak mau jangan sampai kita menjagakan untuk dapur umum dulu. Kalau bisa kita sudah bisa bekal sendiri. Mandiri. Kita punya bekal sendiri, kita berangkat dan sebagainya, kita bawa perbekalan sendiri. Kalau perlu dapur umum secara mini kita sudah ada sendiri gitu. Karena kejadian hal-hal yang seperti itu sering kita lakukan dan sering kita alami gitu. Nah, kita lanjut ke Jemblung. Nah, ini kan prosesnya pencariannya kan sudah diperpanjang berapa hari itu kan? Ya, SOP kan biasanya 7 hari. 7 hari tambah lagi plus 3 hari. Iya. Nah, perpanjangan proses evakuasi diterapkan. Nah, ini sudah otomatis dari Basarnas pun sudah nggak cuma dari Semarang, dari pusat enggak, tapi sudah dari seluruh Indonesia. Ini kan sudah bencana nasional, Bang Jo. Nah, alhamdulillah waktu tambahan 3 hari itu semakin banyak korban-korban yang sudah ditemukan. 100 sekian. Saya selalu begitu pulang, Bang Jo, saya sempatkan mampir di posko induk di Basarnas. Saya lihat berapa korban yang hari ini ditemukan. Karena otomatis di tempat saya pun saya gagap berita, Bang Jul. Gagap berita. Begitu saya sudah tahu, alhamdulillah sudah mulai banyak nih, 100 sekian. Saya lihat juga di tempat pemulasaran waktu itu juga ada di sebelah kanan ya. Kalau kita dari bawah ya. Dari bawah sebelah kanan. Saya selalu sempatkan ke kawan-kawan juga yang ada di situ. Sudah berapa gitu. Sudah sekian kan. Mereka sudah dilayakkan, sudah. Kita kan lewatin kuburan juga tuh. Jadi banyak kuburan-kuburan yang sudah masih baru. Ternyata mereka tempat istirahatnya sudah di situ. Saya sempatkan untuk Al-Fatihah waktu itu. Om Guntur, yang saya tahu tuh kalau nggak salah juga ya, kedalaman dari tanah itu sampai belasan meter. Makanya alat berat tidak bisa nggak bisa menjangkau sampai lokasi saya pun nggak berani. Betul, itu lokasinya Om Guntur ya. Betul, di sektor 1 yang satu rumah yang masih utuh gitu, Bang Jul. Itu karena prosesnya memang benar untuk menuju eksa alat berat itu menuju ke lokasi kita itu memang material lumpurnya itu masih sangat lembek, Bang Jul. Masih sangat lembek. Jadi kayak kita aja, banyak kawan kita, termasuk banyak yang para pejabat yang datang waktu itu pengen menengok sampai tempat lokasi kita pun kejeblos-jeblos, itu kenyataan gitu loh. Iya, padahal kenyataan. Sudah hari kesekian kan? Iya, jangankan mereka yang baru datang sampai kejeblos begitu dalam. Kita yang sampai detik itu waktu itu sudah berapa hari, kita aja masih salah untuk melangkah. Ya. Itu kenyataan, Bang Jul. Kemungkinan besar para korban tanah longsor itu yang belum sempat ditemukan waktu itu mungkin ada di kedalaman yang sekian puluh meter itu di bawah itu. Dan memang kita kesulitan untuk
untuk proses evakuasinya Bang Jul. Kalau kita semprot pakai alkon, kita buang airnya kemana? Kita sudah bingung karena prosesnya sudah dengan stok air yang buat kita semprot itu udah tinggi ini air yang bendungan yang kita bikin gitu loh. Jadi kesulitannya kita di situ. Makanya kita kadang begitu proses evakuasi sambil disemprot, ada juga yang nyedot gitu loh. Nyedot airnya itu biar terbuang jadi nggak ngumpul. Iya. Itu kendalanya seperti itu Bang Jul. Tapi paling enggak di situ ada semangat kita. Ada semangat kita bahwa kita tidak boleh egois sebagai manusia Bang Jul. Apalagi jarak antara Karangkobar dengan kita waktu itu kan tidak terlalu jauh. Dengan Jemblung itu ya. Dengan Jemblung. Makanya begitu dapat kabar dan bla 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 segera mungkin kita berangkat Bang Jul. Kalau malam itu memang prosesnya kita nggak memungkinkan untuk berangkat, ya kan? Di samping masih hujan, kita juga harus mempersiapkan perbekalan, otomatis safety prosedur yang buat diri kita sendiri harus kita persiapkan Bang Jul. Iya. Makanya kawan-kawan kita berangkatnya besok aja siang apa sore, Allah memberikan cobaan sama kita itu nggak main-main ini. Sementara yang ditunggu desa sebelah, ternyata yang tertimpa, yang diuji adalah desa sebelahnya. Dan itu kenyataan. Aslinya kan sudah ditunggu Bang Jul. Sudah ditunggu kepada kita. Dan semua warga banyak sudah yang mengungsi yang desa sebelah yang kita tungguin. Sama kawan-kawan Basarnas itu, yang desa Sampang itu. Jadi kita sama-sama bekerja dalam situasi kebencanaan, tanpa harus membeda-bedakan atribut dan sebagainya. Untuk sosial kemanusiaan adalah universal Bang Jul. Intinya seperti itu. 10 menit tentang Jemblung, mungkin ada ringkasan cerita yang mungkin saya masih terlupakan, terlewatkan, mohon dimaaf kalau ada yang menyinggung salah satu nama dan sebagainya juga saya mohon dimaaf ini, karena ini sebagai cerita. Tapi paling enggak Jemblung merupakan acuan kita bahwa ujian hidup itu dengan bencana itu merupakan rezeki buat kita untuk bertali silaturahmi. Dalam konteks kita harus bisa menikmati rasa syukur itu Bang Jul. Paling enggak kita punya saudara yang selalu bisa mengingat, bisa membantu tanpa harus ada kalau menurut aku sekali lagi kita nggak pernah membedakan ras, intinya seperti itu, agama dan sebagainya. Iya. Itu Bang Jul. Karena SAR itu kemanusiaan itu Betul. universal. Iya. Semuanya ya. Nah itu sekelumit. Guntur, Ya. Selama proses pencarian itu ada nggak sih yang selamat itu? Ada yang selamat, termasuk si ini kan yang rumah putih itu, dia lagi betulin plafon rumah, kayak dibikin internet, ya, dibikin internet itu ada tukang yang lagi betulin itu juga, plus si ibu suaminya Ustadz guru ngaji itu dia yang lagi hamil, itu juga dia selamat. Dan di situ waktu saya datang pertama kali di rumah itu masih ada nih si ibu ini, ternyata malamnya itu dia mau melakukan selamatan gitu karena masih ada nasi jagung yang masih tumpeng dan lauk dan sebagainya masih ada di situ. Yang akhirnya saya dengan seizin saudara yang punya rumah itu akhirnya bisa kita makan akhirnya itu sama kawan-kawan yang ada nasi jagung dan sebagainya, termasuk kolam ikan yang ada di belakang itu akhirnya boleh kita ambil untuk konsumsi kawan-kawan relawan. Gitu. Itu. Jadi ada yang selamat Bang Jul, ada yang selamat, termasuk kawan kita dari Basarnas itu sore itu juga hingga malam lah mau isya itu sempat menyelamatkan yang ada di mobil Cherry. Jadi dia sudah sebatas leher sama tangan itu dia bisa minta tolong di situ dan alhamdulillah bisa terselamatkan gitu. Tetap masih ada yang selamat Bang Jul. Ya. Tapi memang saya lihat kondisi lokasinya itu betul-betul luas ya. Sangat luas Bang Jul. Itu satu desa Bang Jul bisa tertutup. Itu ada berapa rumah aja yang selamatkan, terkecuali yang di tengah yang rumah putih satu itu. Kan yang ada di seberang jalan itu yang ada tempat cucian
mobil motor itu kan juga selamat kan? Itu masih selamat Bang Jul. Itu Alhamdulillah. Termasuk yang tikungan yang akhirnya ternyata yang ada di selokan itu dia ada anak Vespa yang dia ngepasin lewat jalan itu Bang Jul. Dia ditemukan di antara selokan. hidup atau meninggal di tempat? Sudah meninggal, sudah sekian berapa, sudah 1 minggu lebih Bang Jul, dia ditemukan di situ di pinggir jalan yang aksesnya yang sering tiap hari kita lalui untuk menuju ke lokasi sektor 1 Bang Jul. Ternyata di situ dia ditemukannya di situ. Terlewat dia. Terlewat karena kita nggak bisa memprediksi kalau ada korban di situ. Sampai situ ya korbannya. Setelah itu ditemukan, baru akhirnya kita perlebar lagi nih wawasan kita untuk proses pencarian bahwa ini akses jalan ini jalan umum, hitungannya jalan besar Bang Jul, dari Banjarnegara yang menuju kota-kota kecamatan di sekitar Banjarnegara itu. Ya ada Karangkobar, terus ada kecamatan apa lagi yang itu bisa juga sampai Pekalongan kan, nggak salah. Betul. Yang menuju ke Kalibening sampai ke Batur Kediang itu ternyata akses besar gitu loh. Iya. Nah, indikasi itu korban pun kemungkinan banyak juga mobil motor yang lewat di situ. Apalagi ini kondisinya sore gitu loh. Ya kan belum terlalu gelap sekali. Ternyata ya memang terbukti itu banyak yang mobil yang masih lewat, motornya masih lewat begitu Bang Jul. Makanya jumlah korban pun bertambah ini nih. Bertambah dari data dari aparat desa, warga Jemblungnya berapa. Karena ada Jemblung atas sama Jemblung bawah. Jadi sudah ada datanya. Ini bukan setelah di visum ini bukan warga kita dan sebagainya. Ternyata benar ini warga yang lewat gitu loh. Jadi korban yang benar-benar dia lewat dari jalan itu Bang Jul. Kita nggak nyangka juga gitu, benar-benar kita menemukan korban yang naik Vespa itu karena ada kabar bahwa anak yang namanya ini dia naik Vespa belum pulang gitu loh, belum pulang. Dia mengatakan keluar rumah itu sudah mau maghrib dan sebagainya itu. Pas kejadian ya pas itu ternyata pas kalau dihitung dari rumah sampai kejadian pas Jemblung itu indikasinya ya memang benar waktunya kalau dihitung waktu itu ya pas longsor pas itu. melintas di situ. Iya, betul. Ini salah satu kelumit untuk Jemblung memang kita mistisnya dapat. Proses pencariannya juga sangat luar biasa melelahkan. Ya kan, terus ditambah mau nggak mau ya medan ya, kalau saya bilang medannya berat, medan berat dengan debit material longsoran yang segitu banyak karena separuh bukit ya. Betul, separuh bukit ya. Dan mungkin Bang Jul masih dari Basarnas pun masih ada dokumentasi untuk itu karena tempat saya itu masih ada pun masih kita simpan juga. Ya, memang Jemblung itu salah satu tragedi yang cukup besar. Betul. Karena menimpa satu desa dan hampir tenggelam satu desa. Ya. Ya, itu teman-teman tadi cerita dari Om Guntur Geni yang ikut secara langsung proses evakuasi korban longsor Jemblung di tahun 2014 Desember. Masih banyak sebenarnya cerita dari Om Geni Om Guntur Geni kalau beliaunya itu juga sebenarnya bukan cuma di Jemblung aja, beliau pasti udah melanglang buana sampai ke Lombok, sampai ke Palu juga, kemudian ke Aceh juga kan ya. 2004 itu. Ya mungkin lain kali kita akan mendengarkan kembali cerita dari Om Guntur Geni. Jadi selalu stay di channel ini dan insya Allah akan lebih banyak lagi cerita-cerita dari para relawan, dari para tentara langit yang memang mereka bekerja karena nurani, bukan karena materi. Oke, sekali lagi terima kasih Om Guntur Geni. Siap. Kisahnya yang luar biasa, semoga teman-teman ini mendapatkan
gambaran dan informasi Siap, yang Bang Jul. luar biasa dari cerita-cerita Om Guntur. Siap. Tambahan aja, Bang Jul. Saya pengen ngasih motivasi buat silakan. pemirsa semuanya. Jadilah manusia yang selalu bermanfaat, Bang Jul. Dalam kekurangan, tapi kita masih bisa memberi dengan nurani. Keren.